Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Junior Universitas Lingkungan, LNPM 2315061005. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian tentang rangkaian counter, tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian counter. Counter secara sederhana adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau sinyal clock yang masuk. Counter dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti menghitung waktu, mengubah frekuensi, membagi frekuensi, serta dalam sistem digital seperti kalkulator, dan digital, dan perangkat elektronik lain. Counter juga terbagi dalam dua jenis, yaitu sinkronus counter dan asinkronus counter. Nah, dalam dua jenis tersebut terbagi menjadi beberapa jenis lain, yaitu counter up dan counter down. Sebagai contohnya itu synchronous counter up dan synchronous counter down. Setelah itu asynchronous counter up dan asynchronous counter down. Perbedaan antara synchronous counter dan asynchronous counter adalah pada inputan dan output yang dimasukkan secara paralel atau berurutan. Nah, sini saya akan menjelaskan beberapa tentang rangkaian sinkronus dan asinkronus. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja seperti sinkronus counter up dan asinkronus counter down. Biar teman-teman tahu cara membedakan antara counter up dan counter down walaupun berbeda jenis dalam counter. Nah, pada layar dapat dilihat ini merupakan rangkaian sinkronus counter up, yang dimana nanti nilai outputnya akan selalu naik secara bertahap sehingga menghasilkan nilai output satu pada setiap outputnya. Dapat dilihat pada rangkaian terdapat satu buah logic state yang akan kita fungsikan sebagai tombol, empat buah flip-flop, satu buah power atau disebut dengan efisiensi, dan dua gerbang N yang akan saya beritahu fungsinya akan apa nanti. Baik, sekarang saya akan menjelaskan alur rangkaiannya secara general terlebih. Pertama, saat clock diaktifkan, maka clock akan tersambung ke seluruh sinyal flip-flop. Nah, dalam flip-flop yang pertama, terdapat sebuah power yang menjadi input dalam JK flip-flop yang bernilai satu pada keduanya sehingga dapat mengaktifkan nilai untuk output. Power di sini kita ibaratkan sebagai sumber daya jika dalam sebuah perangkat elektronik, jika ingin mengaktifkan sebuah elektronik, kita membutuhkan sebuah sumber daya. Nah, output dari flip-flop yang pertama akan diarahkan kepada flip-flop yang kedua yang akan menjadi flip-flop kedua, dan clock yang tadi akan masuk ke clock flip-flop kedua. Output dari flip-flop pertama juga diarahkan ke dalam gerbang N yang akan saya beritahu fungsinya. Dan juga output pada flip-flop pertama merupakan output pada output D pada rangkaian. Jika dilihat ini cara untuk membaca sebuah output dari bawah. Ini adalah output A, B, C, dan D.
Baik, selanjutnya output dari flip-flop kedua akan diarahkan ke gerbang N. Sebelumnya, saya akan memberitahu jika dalam sebuah JK flip-flop ini terdapat dua output yaitu key dan key bar. Namun yang dalam synchronous counter up yang pakai adalah output key saja. Nah, lalu kemudian saya akan menjelaskan apa fungsi dari gerbang N berada pada rangkaian. Jadi fungsi gerbang N ada pada rangkaian yaitu untuk mengatur kestabilan dari output agar output itu keluar secara berurutan. Jadi ini kan dalam gerbang N di output akan bernilai satu jika kedua inputan satu. Nah, hal itu hal hal inilah yang dibutuhkan untuk mengatur sebuah output yang akan dikeluarkan agar bergerak secara beraturan. Nanti kita akan mencoba bagaimana jika gerbang N dihilangkan dan output akan tidak beraturan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan secara general tadi. Eh, Output dari gerbang N kemudian masuk ke input flip-flop yang ketiga dan diarahkan juga ke gerbang N yang kedua yaitu gerbang dalam U3B. Nah, output dari flip-flop yang ketiga ini akan diarahkan pada gerbang N yang kedua. Nah, bagaimana dengan flip-flop yang keempat? Flip-flop yang keempat ini sudah mendapatkan sinyal clock dari sinyal clock awal langsung dan inputan lainnya itu berasal dari output yang dihasilkan dari gerbang N. Oh ya, saya lupa menjelaskan tadi, jika flip-flop 2 ini akan menjadi output dari output C dan flip-flop ketiga akan menjadi output dari output B dan flip-flop keempat akan menjadi output dari output A. Sekarang kita akan mencoba menjalankan rangkaiannya. Saat clock dinyalakan atau diberi nilai satu, bisa dilihat ini kan nilai output semula adalah nol. Nah, kita coba untuk menyalakan sebuah output, sebuah clock, kita beri nilai satu. Nah, clock akan menyala dan inputan akan semua bernilai inputan yang di sebelah kiri sebelum gerbang N akan bernilai satu, sedangkan inputan yang setelah gerbang N itu masih bernilai nol karena gerbang N masih dalam proses untuk mengurutkan eh, gerbang N dalam proses untuk mengurutkan output yang akan dikeluarkan. Nah, karena salah satu inputan masih bernilai nol, maka flip-flop 3 dan flip-flop keempat belum dijalankan. Sehingga output yang keluar dalam output D itu hanyalah hasil dari output dari flip-flop satu. Kemudian jika kita jalankan lagi, kita akan mereset dengan nilai nol dan kita jalankan kembali. Nah, di sini terlihat flip-flop yang pertama masih bernilai satu dan flip-flop yang kedua itu jadi bernilai nol
Namun output yang dihasilkan tadi kan dalam gerbang N itu output yang keduanya bernilai nol, sekarang menjadi satu. Nah, kemudian output dari flip-flop kedua itu jadi output dari C. Nilai nilai dari output naik. Jadi tadi kan nol, outputnya bernilai 001, 0001 yaitu dengan desimal satu. Sekarang 0010 dengan desimal 2. Nah, bagaimana jika kita aktifkan kembali? Nah, terlihat kedua flip-flop ini sudah memiliki nilai yang nyala satu dan gerbang juga memiliki kedua input satu sehingga menghasilkan output satu sehingga flip-flop ketiga dapat dijalankan. Sehingga sehingga output yang dikeluarkan masih berurutan dan sesuai dengan desimal dengan peningkatan biner dalam bentuk desimalnya. Sebagai contoh tadi kan nilai input pertama itu mengeluarkan output 0001, yang kedua 0010, sekarang 0011. Itu membuktikan bahwa adanya peningkatan sebuah nilai output. Kemudian kita akan menonaktifkan lagi dan kita akan menyalakan kembali. Nah, output akan kembali semula seperti pada inputan kedua tadi, hanya saja gerbang N tersebut sekarang bernilai nol pada kedua input. Namun pada gerbang yang kedua ini eh, dari pin kelimanya sudah mendapatkan nilai satu yang berasal dari flip-flop ketiga dan menghasilkan output 0100. Sekarang kita akan mencoba lagi. Nah, dapat dilihat ini seperti kondisi sebelumnya. Namun sekarang nilai pada gerbang N pin satu itu sudah mendapatkan nilai input meskipun gerbang dalam pin 5 dalam gerbang kedua N kedua itu belum pin keempat dalam gerbang kedua masih belum menyala. Akan kita coba lagi. Nah, sekarang eh, pin keduanya yang menyala dan menghasilkan output 0110. Jadi dia nilainya terus naik, nilai outputnya menaik mengikuti sebuah bilangan desimal. Proses tersebut akan terus berulang hingga semua nilainya naik. Naik dari 0000 sehingga outputnya pada akhirnya akan menghasilkan output 1111. Itu adalah output maksimalnya sebanyak 15 bit. Nah, di saat saya coba lagi, ini adalah kondisi di mana semua flip-flop aktif dan gerbang juga aktif. Nah, di saat gerbang ini sudah bernilai satu keduanya, maka nilai outputnya akan diarahkan ke flip-flop keempat, sehingga flip-flop keempat sudah dapat berjalan, sehingga gerbang flip-flop keempat sudah dapat berjalan, sehingga menghasilkan output yang berurutan dan tidak berangkat dan tidak berantakan. Hal itu akan terus berulang sampai seluruh input naik, output naik. Nah, sesuai penjelasan saya di awal, bagaimana jika gerbang N dihapus atau ditiadakan? Kita akan mencobanya. Pertama kita akan keluar dulu dari simulasi modenya. Terus kita akan menghapus.
Nah, kita akan mencoba sekarang. Nah, terlihat di sini outputnya masih nol semua ya, dari A, B, C, dan D. Kita akan mencoba menjalankan ini, menjalankan clocknya, mengaktifkan clocknya. Nah, dapat terlihat output yang dikeluarkan langsung bernilai 1011. Kita akan mencoba lagi. Nah, 0100 dan yang ketiga 1111. Nah, hal ini disebabkan karena gerbang N-nya ditiadakan. Jadi karena gerbang N-nya ditiadakan, jadi tidak ada pembatas antara flip-flop 1, 2, 3 maupun 4 untuk mengeluarkan output. Jadi sehingga output yang dikeluarkan itu berantakan. Makanya dibutuhkan sebuah makanya dibutuhkan sebuah gerbang N untuk memberhentikan output dalam sebuah flip-flop untuk dikeluarkan, atau bisa disebut dengan menahan sementara untuk dikeluarkan, sehingga output yang dikeluarkan itu dapat berjalan secara berurutan dan tidak berantakan, mengikuti dengan konsep counter up. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang counter down, tapi di sini saya akan memakai jenis asynchronous counter down. Nah, bedanya dengan synchronous counter, asynchronous counter ini memiliki sifat yang serial. Sehingga lihat ini powernya eh, berada pada masing-masing flip-flop, sehingga masing-masing flip-flop memiliki inputannya sendiri. Berbeda dengan sinkronus tadi yang bersifat paralel, hanya membutuhkan satu buah VCC atau power yang sudah mencakup ke semua flip-flopnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian generalnya terlebih dahulu. Di sini terdapat satu logic state yang akan kita gunakan sebagai eh, nilai dari clock, 4 buah rangkaian flip-flop, 4 buah power, dan 4 buah output yang sudah nilai satu semuanya dari awal. Nah, berbeda dengan counter up, counter down ini outputnya menurun. Kalau counter up itu outputnya naik dari 0001, 0010. Berbeda dengan counter up, maka counter down ini semua nilai outputnya akan menurun sehingga akan menghasilkan hasil akhir yaitu 0, 0, 0, dan 0. Nah, di sini terlihat dalam JK flip-flop terdapat dua output yaitu key dan key bar. Di sini kita menggunakan key bar sebagai output dari rangkaian. Sekarang saya akan menjelaskan secara general terlebih dahulu. Saat clock dinyalakan, maka maka VCC akan aktif yang akan menjadi nilai input dari JK flip-flop. Kemudian hasil dari key bar akan hasil output dari flip-flop pertama yaitu key bar akan diarahkan ke flip-flop yang kedua. Berbeda dengan synchronous counter up tadi, jika saat clock diaktifkan maka akan terhubung ke seluruh sinyal, maka asynchronous counter down ini menunggu output dari flip-flop sebelumnya untuk mendapatkan sinyal clock. Nah, saat flip-flop pertama, output dari flip-flop pertama dimasukkan ke flip-flop kedua, maka nilai dari JK akan menyala dan akan menghasilkan output dari flip-flop kedua atau keybar yang diarahkan ke flip-flop ketiga. Prinsipnya sama seperti tadi dan juga diarahkan juga ke flip-flop keempat.
Oh iya, saya lupa menjelaskan. Jika pada flip-flop output pada flip-flop pertama itu kibar pertama akan menjadi output pertama yaitu flip output dari flip-flop pertama itu kibar pada flip-flop pertama akan menjadi output D, kibar flip-flop kedua akan menjadi output C, flip-flop ketiga akan menjadi output B, dan output flip-flop keempat akan menjadi output dari A. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan rangkaiannya. Kita akan mencoba run. Nah, berbeda dengan, berbeda dengan eh, synchronous counter up tadi, output akan dalam asynchronous counter down ini, output akan menurun saat clocknya dinonaktifkan. Hal ini itu disebabkan karena hasil dari inisiasi maksimum dan operasi flip-flop yang menghitung mundur dengan setiap clock pulse yang dijalankan. Kita akan mencoba saat kita mengaktifkan nilai clock. Nah, maka output akan menghasilkan nilai nol pada output D. Kita akan mencoba ulang. Nah, terlihat inputan dari flip-flop yang pertama ada bernilai satu semuanya, akan tetapi menghasilkan nilai nol pada kibar yang akan menjadi output dari D. Kemudian output dari flip-flop yang pertama yang bernilai nol akan menjadi nilai clock bagi flip-flop yang kedua, dan jika jika dijalankan kemudian lagi, nah maka eh, kedua dari flip-flop akan mendapatkan inputan satu yang sama inputan seperti dengan kondisi dengan counter up yang tadi. Namun karena sekarang nilainya adalah menurun, maka output dari setiap flip-flop akan menghasilkan nilai nol yang akan menjadi output dari rangkaian akhir. Kita akan mencoba untuk menjalankan di setiap flip-flop. Nah, sekarang nilai outputnya adalah 0, 0, 1, 1. Hal ini disebabkan karena flip-flop yang karena output dari D itu dihasilkan dari nilai flip-flop yang pertama, eh, karena nilai inputannya semua satu dan menghasilkan output kibarnya itu nol, sehingga kondisinya itu menurun yang akan menghasilkan output 1100. Hal itu juga sama berlaku pada setiap flip-flop, tapi kita akan mencoba sampai flip-flop yang ketiga dan keempat. Nah, di saat eh, output dari flip-flop ketiga adalah bernilai nol, hal ini disebabkan karena proses dari flip-flop yang ketiga. Hal ini merupakan sebuah proses dari flip-flop yang ketiga.
Flip-flop ketiga menjalankan perannya untuk menghasilkan output nol yang akan menjadi output dari nilai output dari B. Dijalankan kembali. Hal yang serupa terjadi seperti sebelumnya. Nah, output dari A bernilai nol. Hal ini disebabkan karena flip-flop yang keempat sedang menjalankan perannya. Nah, di sini terlihat bahwa pada flip-flop 1, 2, dan 3 itu mendapatkan output yang bernilai satu. Sedangkan flip-flop yang keempat mendapatkan output yang bernilai nol pada proses dari flip-flop JK pada flip-flop 4. Hal inilah yang akan menjadi output dari nilai A. Nah, ini adalah tampak dari hasil akhir 15 bit sebuah output dari asynchronous counter down. Jadi semua hasil akhirnya itu akan menjadi menurun yang awalnya output bernilai satu 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 satu, hasil akhirnya menjadi nol 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 nol. Hal itu disebabkan karena semua flip-flop sudah selesai untuk beroperasi. Dapat dilihat sih pada setiap kibar pada flip-flop itu semua sudah bernilai nol sehingga tidak ada lagi yang dapat diturunkan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai rangkaian asynchronous counter up dan asynchronous counter down. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.